Silakan Hasbi dan Azam. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Waalaikumsalam Salatan wa warahmatullahi salam wabarakatuh. ala Rasulillah amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul penelitian tafsir perbandingan. Mohon izin Ustaz karena kan di sini sedang ada pengajian, jadi mungkin suaranya agak sedikit terganggu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memerlukan upaya serius dalam memahami isi dan pesan-pesannya. Untuk itu lahirlah berbagai metode tafsir yang digunakan oleh para ulama. Salah satunya adalah tafsir muqaron atau tafsir perbandingan. Tafsir muqaron merupakan metode yang membandingkan beberapa penafsiran dari berbagai mufasir terhadap satu atau beberapa ayat tertentu dengan tujuan mengungkap perbedaan dan persamaan serta menganalisis latar belakang perbedaan tersebut secara kritis dan objektif. Melalui tafsir perbandingan ini, pendekatan ini, umat Islam tidak hanya mengetahui variasi dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga mampu menilai metodologi dan argumentasi yang digunakan para mufasir. Nah, perkembangan tafsir muqaron tidak terlepas dari kebutuhan untuk menyikapi pluralitas penafsiran yang lahir dari perbedaan madhab, latar belakang sosial, budaya, bahkan politik para mufasir. Di tengah banyaknya karya tafsir yang lahir sepanjang sejarah Islam, tafsir muqaron berfungsi untuk menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut serta mendorong terciptanya dialog ilmiah dalam studi Al-Quran. Baik, sebelumnya kita menuju ke pengertian tafsir terlebih dahulu. Secara bahasa, kata tafsir berasal dari bahasa Arab fassaro yufassiru tafsiron, yang berarti menjelaskan, mengungkapkan, atau menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Tafsir berfungsi untuk menjelaskan maksud, kandungan, dan hikmah dari ayat-ayat Al-Quran yang tidak dapat langsung dipahami hanya melalui pembacaan teksnya saja. Adapun dalam istilah, para ulama memiliki beberapa definisi tafsir yang meskipun berbeda redaksi, pada dasarnya memiliki makna yang saling melengkapi. Contohnya yang pertama dari Imam Al-Jarkasi. Di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran mendefinisikan tafsir itu sebagai ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi penjelasan maknanya, pengambilan hukum-hukum syariat darinya, dan hubungan antar ayat serta antar surat dalam Al-Quran. Menurut Jarkasi, tafsir tidak hanya sebatas penjelasan makna lafaz, tetapi juga menyentuh aspek hukum, hikmah, dan susunan ayat. Lalu selanjutnya Ustaz, selanjutnya dari Manna Al-Qattan, seorang ulama kontemporer dalam bidang ulumul Quran, mendefinisikan tafsir sebagai usaha manusia untuk menjelaskan
makna ayat Al-Quran baik dari sisi lafaz maupun maknanya berdasarkan kadar kemampuan manusia yang didukung oleh perangkat ilmu bahasa Arab dan sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul. Nah, definisi yang dikemukakan oleh Mana Al-Qattan menekankan bahwa tafsir sangat erat kaitannya dengan kemampuan memahami konteks kebahasaan dan historis dari wahyu. Lalu dari Al-Zurqani di dalam kitabnya Manahilul Irfan menambahkan dimensi lain dalam definisi tafsir. Ia menyebutkan bahwa tafsir adalah ilmu yang bertujuan menjelaskan isi kandungan kitab Allah, baik berkaitan dengan akidah, hukum, kisah, ataupun nilai-nilai moral. Dengan menggunakan metode analisis bahasa, konteks historis, dan korelasi antar ayat. Dan yang keempat, Imam As-Sabuni di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran juga mendefinisikan tafsir sebagai upaya ilmiah untuk mengungkap makna-makna tersembunyi dalam Al-Quran, baik yang bersifat zohir, eksplisit, maupun batin, implisit, dengan tetap menjaga batasan syar'i dan metodologi yang benar. Telah kita dengar beragam pendapat dari para ulama. Jadi bisa disimpulkan bahwa tafsir bukan sekedar penerjemahan lafaz-lafaz Arab ke dalam bahasa lain, tetapi merupakan sebuah proses interpretasi yang melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu bahasa, asbabun nuzul, nasih mansukh, fikih, usul fikih, dan bahkan ilmu sejarah serta sosiologi. Tanpa pendekatan tafsir, pemahaman terhadap pesan Al-Quran akan sangat terbatas dan beresiko menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik beragama. Lalu kita masuk ke pengertian tafsir perbandingan. Tafsir muqaran atau tafsir perbandingan secara sederhana berarti metode menafsirkan Al-Quran dengan membandingkan berbagai pendapat atau hasil penafsiran dari para mufassir terhadap suatu ayat atau tema tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memahami persamaan, perbedaan, serta latar belakang munculnya perbedaan tersebut secara kritis dan objektif. Kita lihat beberapa definisi tafsir muqarran, tafsir perbandingan menurut para ulama. Yang pertama, Mustafa Muslim mendefinisikan tafsir muqarran sebagai membandingkan penafsiran satu mufasir dengan mufasir lainnya dalam menjelaskan satu atau beberapa ayat dengan tujuan mengetahui aspek persamaan dan perbedaan antar mereka serta mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan tersebut. Lalu ada juga ulama yang bernama Muhammad Husain Az-Zahabi dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun juga menjelaskan bahwa tafsir muqarran itu merupakan upaya membandingkan pendapat-pendapat para mufassir tentang makna ayat-ayat Al-Quran untuk mengkaji mana pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil, analisis ilmiah, dan prinsip-prinsip tafsir yang benar. Begitu juga Imam Subhi As-Solih juga menggambarkan tafsir muqarran itu sebagai suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan, membandingkan, serta menganalisis berbagai pandangan dalam menafsirkan Al-Quran, baik yang berasal dari satu masa atau lintas zaman untuk mencari kebenaran atau memahami dinamika penafsiran. Dan yang terakhir, pendapat Ali Muhammad As-Salabi menyatakan bahwa tafsir muqarran merupakan mempelajari satu ayat atau lebih dengan melihat bagaimana berbagai mufassir menafsirkannya, kemudian mengkaji perbedaan-perbedaan itu berdasarkan latar belakang ilmiah, mazhab maupun kondisi sosial politik mufassir tersebut. Nah, dari berbagai definisi yang telah disebutkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya tafsir muqarran tidak hanya berfokus pada membandingkan makna secara tekstual,
tetapi juga berusaha menganalisis sebab perbedaan, memahami metodologi para mufasir, juga mengkritisi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing tafsir. Lalu adapun sejarah dan perkembangan tafsir perbandingan. Dikarenakan tafsir perbandingan merupakan metode penafsiran Al-Quran yang membandingkan berbagai pendapat mufasir terhadap ayat tertentu. Nah, metode tafsir perbandingan mengalami perkembangan zaman seiring dengan kemajuan ilmu tafsir dan kebutuhan umat Islam untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam dan komprehensif. Awal mula tafsir perbandingan. Di sini dijelaskan pada awalnya tafsir Al-Quran dimulai dengan pendekatan yang sangat tradisional, yaitu tafsir bil ma'thur, yaitu penafsiran yang didasarkan pada riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad, para sahabat dan tabi'in, serta pemahaman yang sudah mapan dari generasi awal Islam. Tafsir pada masa ini lebih bersifat tekstual dan literal. Di masa-masa awal ini, para mufasir tidak terlalu fokus pada perbandingan antara tafsir satu dengan yang lain. Mereka lebih menekankan pada penjelasan ayat dengan cara yang lebih kontekstual sesuai dengan konteks sejarah dan budaya saat itu. Nah, namun tafsir perbandingan mulai muncul sejak abad ke-4 Hijriah. Salah satu contoh awal adalah karya tafsir yang membandingkan pendapat antara tafsir-tafsir Al-Quran Al-Ma'rifah oleh para ulama yang telah memberikan perhatian lebih besar pada aspek pembandingan pemahaman antara mufasir terdahulu. Perkembangan tafsir ini lebih banyak melihat perbedaan pendapat dalam kalangan mufasir yang sangat dipengaruhi oleh berbagai mazhab, teologi, dan fikih yang ada pada masa itu. Lalu perkembangan tafsir muqaron pada abad pertengahan. Adapun tafsir muqaron, tafsir perbandingan, mulai mengalami perkembangan pesat pada abad ke-7 dan ke-8 Hijriah, seiring dengan berkembangnya tradisi ilmu tafsir di dunia Islam. Pada masa tersebut, tafsir mulai memperkenalkan metode perbandingan yang lebih kritis, di mana para mufasir membandingkan tafsir satu dengan yang lain. Sebagai contoh, pada masa ini, ulama mulai membandingkan tafsir dari At-Tabari yang berorientasi pada penafsiran bil ma'thur dengan tafsir yang lebih menekankan penalaran rasional seperti tafsir yang dipelopori oleh Ar-Razi. Nah, perbandingan dalam tafsir pada abad pertengahan lebih terfokus pada perbedaan dalam penafsiran hukum-hukum syariat dan makna ayat-ayat Al-Quran yang dianggap kontroversial atau sulit dipahami. Ini juga dipengaruhi oleh munculnya berbagai mazhab fikih dan teologi seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, serta aliran-aliran teologi seperti Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Dengan perbedaan perspektif ini, tafsir perbandingan muncul sebagai alat untuk menjembatani dan menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut. Lalu tafsir muqaron pada abad modern. Pada abad ke-20, tafsir muqaron mendapatkan perhatian khusus dalam kajian ilmu Al-Quran. Pada abad ke-20, perbandingan tafsir lebih banyak dilakukan dalam konteks membandingkan tafsir dari berbagai tradisi keilmuan, baik yang datang dari dunia Islam maupun dari tradisi intelektual barat. Contohnya, beberapa ulama dan cendekiawan muslim mulai membandingkan tafsir Al-Quran dengan pandangan teologi Kristen, Yahudi, dan bahkan dengan hasil penelitian ilmiah kontemporer. Lalu tafsir muqaron era kontemporer. Saat ini, tafsir muqaron semakin berkembang dan semakin digunakan dalam kajian akademik, baik dalam bentuk buku, artikel, maupun disertasi.
beberapa mufassir kontemporer yang menggunakan metode perbandingan dalam karya-karya tafsir mereka, yaitu Fazlur Rahman, Abdullah Said, dan Nasir Hamid Abu Zaid. Mereka memperkenalkan tafsir yang lebih kontekstual dan mengedepankan pemahaman Al-Quran dengan membandingkan berbagai pendekatan tafsir yang berbeda, serta menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan umat Islam masa kini. Bahasan selanjutnya yaitu tentang corak penelitian tafsir perbandingan. Di sini terdapat beberapa corak. Yang pertama, tafsir muqarran bil ma'thur atau tafsir perbandingan dengan riwayat. Nah, corak tafsir ini berfokus pada perbandingan antara tafsir yang didasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih, baik dari Nabi Muhammad, sahabat maupun tabi'in. Nah, corak tafsir muqarran bil ma'thur menekankan pada pemahaman ayat Al-Quran melalui pengumpulan riwayat dari sumber yang sahih dan menghindari penafsiran yang tidak didukung oleh riwayat tersebut. Contohnya, dalam menafsirkan ayat tentang syafaat atau takdir, mufasir dapat membandingkan tafsir yang berbeda berdasarkan penjelasan dari sahabat atau tabi'in yang meriwayatkan ayat tersebut, seperti tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan juga atau At-Tabari. Lalu tafsir muqarran bir ra'i, yaitu tafsir perbandingan dengan pendapat pribadi. Nah, tafsir ini menekankan pada analisis rasional dan penggunaan akal dalam memahami makna Al-Quran. Nah, corak tafsir muqarran bir ra'i membandingkan tafsir yang didasarkan pada interpretasi pribadi atau pendapat ilmiah tentang ayat tertentu. Contohnya, dapat ditemukan dalam tafsir Ar-Razi yang banyak menggunakan pendekatan rasional dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan konsep metafisis dan teologis. Nah, Ar-Razi sering membandingkan tafsir yang bersifat ma'thur dengan penafsiran rasional yang lebih modern. Yang ketiga, tafsir muqarran bit tafsir ijtimai, tafsir perbandingan sosial. Nah, tafsir ini menghubungkan pemahaman Al-Quran dengan realitas sosial dan budaya masyarakat pada zamannya. Contohnya, tafsir yang mengkaji ayat-ayat tentang hak-hak perempuan atau keadilan sosial dengan perbandingan terhadap kondisi masyarakat saat itu. Nah, kita dapat jumpai contoh tafsir tersebut, yaitu yang dicatatkan oleh Fazlur Rahman. Dan yang keempat, tafsir muqarran bit tafsiril ilmi, tafsir perbandingan ilmiah. Tafsir muqarran bit tafsiril ilmi merupakan pendekatan yang digunakan lebih mengarah pada perbandingan antara tafsir Al-Quran dengan penemuan-penemuan ilmiah. Misalnya, tafsir yang membahas ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta atau proses kehidupan dapat dibandingkan dengan teori-teori ilmiah modern seperti teori Big Bang atau evolusi. Nah, contoh corak tafsir ini dapat kita temui dalam karya yang telah dibuat oleh Harun Yahya dan juga Nasir Hamid Abu Zaid yang mencoba untuk menggabungkan tafsir dengan penemuan ilmiah. Dan yang terakhir yaitu adalah tafsir muqarran bit tafsir adabi, tafsir perbandingan sastra. Nah, tafsir ini memfokuskan perbandingan antara tafsir Al-Quran dengan pendekatan sastra. Contohnya, kita bisa melihat di dalam karya Muhammad Abduh yang mencoba untuk memperkenalkan tafsir dengan pendekatan yang lebih estetis dan menggabungkan unsur-unsur sastra dalam pemahamannya terhadap Al-Quran. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Azam.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan dari Ustadz Hasbi Al-Falah. Selanjutnya itu kita akan membahas kelebihan dan kekurangan tafsir perbandingan. Meskipun termasuk dalam metode penafsiran, tafsir perbandingan ini tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dalam metode tafsir perbandingan ini sebagai berikut. Yang pertama, tafsir dengan metode ini sangat berguna untuk orang-orang yang ingin mengetahui beragam pendapat tentang satu ayat. Lalu yang kedua, memberikan wawasan penafsiran yang jauh lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode lain. Di dalam penafsiran ayat Al-Quran dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, pengetahuan juga dapat mengetahui perkembangan corak penafsiran dari zaman sahabat, tabiin, ulama, salaf maupun ulama kholaf. Lalu yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi terhadap berbagai pihak lain yang terkadang sangat berbeda dari pendapat kita. Dan tak mustahil ada yang kontradiktif sehingga mampu meminimalisir fanatik dalam suatu mazhab atau aliran tertentu. Melalui tafsir Al-Quran, hal ini mampu membuka ruang diskusi dan dialog antara mazhab yang ada. Lalu yang keempat, melalui metode ini, mufasir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dengan redaksi yang mirip. Berbagai hadis yang berkaitan dengan ayat yang dikaji, serta berbagai pendapat para mufasir membuktikan bahwa tidak ada ayat-ayat yang kontradiktif, tidak menggugurkan hadis yang berkualitas sahih. Dialog dan keterbukaan antar mazhab dan tafsir Al-Quran dapat pula ditelusuri sumber alasan dan pendapat yang digunakan sehingga perbedaan tersebut dapat direduksi dan dapat saling memahami. Lalu yang kelima, dalam metode perbandingan ini dapat ditemukan penelusuran suatu tafsir apakah asli atau tidak. Jika kita perhatikan bahwa dalam kitab-kitab tafsir terkadang tidak dicantumkan kitab yang dikutip, dan juga dapat ditemukan adanya penafsiran yang keliru dalam memahami suatu tafsiran dalam penafsiran sebelumnya. Lalu yang keenam, dapat menjadi sarana pendekatan di antara berbagai aliran tafsir dan juga dapat menjadi sarana untuk mencari pandangan yang paling mendekati kebenaran. Adapun kekurangan dalam metode tafsir perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, penafsiran dengan metode ini tidak dapat diberikan kepada pemula atau orang baru yang mempelajari tafsir karena pembahasan di dalamnya terlalu luas dan terkadang ekstrim. Lalu yang kedua, metode ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah dilakukan ulama terdahulu daripada mengemukakan penafsiran terbaru. Yang ketiga, metode ini kurang bisa diandalkan untuk menjawab persoalan sosial di dalam masyarakat, karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Yang keempat, kemampuan penafsir yang hanya pada membandingkan beberapa pendapat, dan jika tidak menampilkan pendapat yang lebih baik, membuat metode ini lebih bersifat pengulangan dari ulama-ulama klasik. Di samping kelebihan dan kekurangan dimiliki metode ini juga memiliki sejumlah tantangan bagaimana perbandingan penafsiran yang ada harus mampu mengintegrasikan perbedaan penafsiran menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, terutama dalam menjawab persoalan sosial dalam masyarakat, karena selama ini tafsir perbandingan dianggap kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat, karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Lalu, metode dalam tafsir perbandingan. Secara umum, menurut para ulama tafsir, terdapat beberapa pembahasan atau topik yang akan dibahas atau diperbandingkan dalam metode ini. Antara lain, satu, penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang memiliki kemiripan atau bahkan kesamaan redaksi. Meskipun begitu, bukan berarti masalah dan kasusnya sama antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dalam metode ini ada 4 langkah yang harus diterapkan oleh mufasir, yaitu pertama, mengidentifikasi dan mengimpun redaksi yang mirip, lalu membandingkan redaksi yang mirip, lalu menganalisis perbedaan yang terkandung dalam redaksi yang mirip, lalu yang terakhir membandingkan pendapat mufasir tentang ayat yang beredaksi mirip tersebut. Metode perbandingan ini membantu mengungkapkan maksud atau tujuan sebenarnya yang terkandung dalam satu ayat yang memiliki kemiripan redaksi tersebut. Karena tentunya di balik ayat tersebut, di balik ayat yang mirip tersebut, terkandung hikmah yang berbeda-beda dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ayat Al-Qur'an dengan hadis yang kontradiktif. Tak jarang ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang terlihat seolah bertentangan dengan hadis sehingga perlu dibandingkan. Ada beberapa cara yang harus diterapkan, yaitu
Pertama, menentukan kedudukan hadis yang akan dibandingkan dengan Al-Quran. Nah, hadis ini haruslah sahih. Hadis yang dhaif tidak diperbandingkan dengan, karena di samping nilai originalnya yang rendah, dia justru semakin tertolak karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Lalu yang kedua, membandingkan dan menganalisis pertentangan yang dijumpai di dalam kedua redaksi, yaitu ayat dengan hadis tersebut. Lalu yang ketiga, membandingkan pendapat para mufasir dalam menafsirkan ayat dan hadis tersebut. Lalu yang terakhir, pendapat ulama tafsir yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, pendapat ulama-ulama tafsir. Nah, ada beberapa cara yang kita gunakan untuk menafsirkan antara pendapat mufasir dengan pendapat mufasir yang lain. Pertama, menentukan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat mufasir. Lalu menelaah perbedaan pemikiran mufasir dalam ayat tersebut. Lalu mengumpulkan perkataan atau pendapat para mufasir dalam ayat tersebut. Adapun yang dikumpulkan adalah pendapat yang bertentangan, bukan sebatas beragam. Lalu menganalisis perkataan dan pendapatnya, lalu memahaminya demi mengetahui hakikat penafsiran pada ayat tersebut. Lalu mengklasifikasikannya ke dalam pertanyaan-pertanyaan utama, kemudian menyajikannya dan menisbatkan setiap pertanyaan kepada pemiliknya. Yang terakhir, memberikan banyak bukti untuk setiap pernyataan-pernyataan ulama. Lalu masuk ke contoh dalam tafsir perbandingan, yaitu perbandingan ayat dengan ayat. Quraisy mempraktikkan penggunaan metode muqarrah atau perbandingan ini dengan membandingkan dua ayat yang mirip secara redaksi, yaitu surat Al-Imran ayat 126 dan surat Al-Anfal ayat 10, yang bunyinya, wa ma ja'alahu Allah illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Surat Al-Imran. Lalu surat Al-Anfalnya, wa ma ja'alahu Allah illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim. Adapun perbedaan antara ayat pertama dan kedua yaitu, satu, dalam Al-Imran dinyatakan busyra lakum, sedangkan dalam surat Al-Anfal tidak dinyatakan kata lakum. Yang kedua, dalam surat Al-Imran disebutkan walitatma'inna qulubukum bih, yakni meletakkan kata bihi setelah qulubukum. Sedangkan dalam surat Al-Anfal kata bihi diletakkan sebelum qulubukum. Lalu yang ketiga, surat Ali Imran ditutup dengan wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim tanpa menggunakan kata inna yang berarti sesungguhnya. Innallaha 'azizun hakim pada surat Al-Anfal disepakati sebagai ayat yang berbicara tentang turunnya malaikat pada perang Badar. Sedangkan dalam surat Ali Imran berbicara tentang janji turunnya malaikat di perang Uhud. Dalam perang tersebut, malaikat tidak jadi turun karena orang-orang muslim tidak memenuhi syarat kesabaran dan ketakwaan yang ditetapkan oleh Allah ketika memberi janji tersebut. Perbedaan redaksi ini memberi isyarat perbedaan kondisi kejiwaan dan pikiran lawan bicara. Dalam hal ini kaum muslimin. Pada perang Badar, kaum muslimin sangat khawatir akibat kurangnya jumlah pasukan dan perlengkapan. Berbeda dengan perang Uhud. Jumlah mereka sekitar 700 orang, sehingga semangat menggelora ditambah keyakinan akan turunnya bantuan malaikat, sebagaimana pada perang Badar. Lalu tidak disebutkan kata lakum pada surat Al-Anfal, mengisyaratkan kegembiraan yang tidak hanya dirasakan pasukan Badar, tapi semua kaum muslimin karena kemenangan pada perang merupakan tonggak utama kemenangan Islam. Lalu di ayat pertama, menggunakan lakum mengisyaratkan bahwa berita gembira hanya ditujukan kepada yang hadir saja pada perang Uhud. Sebutkan bihi setelah qulubukum dalam surat Al-Anfal dimaksudkan dalam konteks mendahulukan berita yang gembira untuk menunjukkan penekanan dan perhatian besar dari maksud terhadap berita dan janji itu. Berbeda dengan surat Al-Imran. Konteks ayat itu tidak lagi memerlukan penekanan karena sebelumnya hal itu sudah pernah terjadi pada perang Badar. Dan itu juga sebabnya surat Al-Imran tidak dipakai kata inna atau tidak menggunakan kata inna sebagai penguat karena tidak diperlukan. Mungkin sekian dari kami. Selanjutnya, kalau ada diskusi atau tambahan dari teman-teman, dipersilahkan. Dan Ustaz,
Baik, terima kasih. Suara saya terdengar. Terdengar, Bu. Ya. Baik, terima kasih para materi pada malam hari ini. Sebenarnya saya belum begitu paham ya. Eh, jadi sebenarnya dibandingkan dengan metode penelitian tafsir lainnya, kayak tahlili ijmali dan mabi itu, seberapa sebenarnya seberapa populer gitu, seberapa populer eh, metode penelitian Mokoron ini dipakai di kalangan peneliti khususnya ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Terus apa sebenarnya keistimewaannya gitu? Kalau apa namanya, misalnya itu kan Mukoron kan, jadi kalau hanya membanding-bandingkan, apakah ada sesuatu yang dihasilkan gitu. Terima kasih. Baik, saya sedikit menjawab. Yang saya pahami, yang kami pahami itu bahwa metode penafsiran perbandingan ini atau muqaran itu termasuk seperti tafsir ijmali, tahlili, dan maudhi dan sebagainya seperti itu. Lalu apakah populer di kalangan para mufassir? Yang saya dapat itu lebih populer di kalangan para seperti peneliti, contohnya seperti ingin menulis skripsi atau tesis dan sebagainya. Lalu apa buah hikmah atau dari tafsir perbandingan ini? Contohnya seperti eh, tentang doa Nabi Ibrahim yang bunyinya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Rabbi hada baladan amina. Lalu di ayat lain disebutkan baladan amina dan juga balada amina. Yaitu kata balad itu disebutkan ma'rifah dan nakiroh. Secara ini kan apa namanya mirip. Nah lalu diperbandingkan oleh beberapa ulama bahwa katanya mirip cuman maknanya beda. Ketika Nabi Ibrahim menggunakan isim ma'rifah isim nakiroh dalam doanya yaitu baladan, itu ketika Mekah belum menjadi Mekah, masih sekadar lembah yang tandus seperti itu. Lalu ketika Nabi Ibrahim menggunakan kata al-balad isim ma'rifah, yang dimaksudkan adalah kota Mekah yang sudah jadi atau sudah dihuni oleh beberapa orang saat itu. Nah, maksud kami hikmah yang bisa kita ambil dari tafsir perbandingan ini atau muqaran ini yaitu lebih apa namanya menambah wawasan atau keluasan seperti yang tadi kami sampaikan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau dari Ustadz Hasbi. Eh, Kalau dilihat dari tujuan daripada tafsir perbandingan, itu salah satunya yaitu mendalami latar belakang perbedaan. Jadi ketika kita melihat tafsir A mengatakan A, tafsir B mengatakan B, nah, itu dibandingkan supaya kita mengetahui apa latar belakang perbedaan tersebut. Jikalau dikatakan kurang populer, sebetulnya banyak sekali bukunya. Salah satu contohnya yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Mana Khalil Al-Qattan yang berjudul At-Tafsir wal Mufassirun. Kitab itu merupakan di dalamnya banyak sekali studi perbandingan tentang berbagai aliran tafsir, metode dan tokoh-tokoh tafsir. Izin bertanya, Ustaz. Bisa bertanya saat Tafadhol, tafadhol. Tafadhol Ustazah Cisti.
Syukran Ustaz. Bismillah. Terima kasih atas paparan materinya, pertanyaannya. Di sini sebelumnya mungkin telah dipaparkan secara mendetail ya atau secara umum bahwa tafsir muqaran atau tafsir perbandingan itu yakni membandingkan pendapat mufasir ya. Nah, di sini contoh yang ditampilkan itu membandingkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Mungkin pemateri bisa memaparkan yang kedua ini, perbandingan antara pendapat mufasir ya, ayat Al-Quran dengan hadis yang kontradiktif misalnya. Karena penguraian ayat Al-Quran tadi yang contohnya itu agak mirip dengan mutasyabih Al-Quran. Jadi seperti membandingkan makna-makna ayat yang serupa seperti itu, Ustaz. Jadi mungkin bisa diberikan satu contoh untuk perbandingan fasirnya pendapat. Nah, izin nanya Ustaz, tambah dulu Ustaz, boleh lah ya Ustaz ya. Ustaz Azam, oh, siap. Tadi Ustaz Azam memberikan sebuah contoh. Itu contoh yang Ustaz Azam sampaikan tadi itu termasuk dari corak tafsir Al-Quran yang seperti apa ya Ustaz? Kan ada juga tadi itu corak-coraknya gitu. Karena di bagian corak-corak itu Pak Makalah belum menyampaikan contoh-contohnya secara eksplisit gitu. Biar nggak membayang-bayang aja sih Ustaz. Syukuran Ustaz. Oke, mohon izin menjawab pertanyaan dari Ustazah Siti dulu ya. Yang saya temukan itu contohnya pada ayat Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama kata ghairu ba'idin faqala ahaltu bima lam tuhitu bih wajituka min syai'in min saba'in binaba'i yaqin inni wajadtu imra'atan tamliku wa utiyat min kulli syai' walha 'arsyun 'azim. Yang artinya tak lama kemudian burung hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, saya mengetahui apa yang Baginda belum tahu. Saya baru saja datang dari negeri Sabah, membawa berita yang meyakinkan. Saya bertemu seorang ratu yang memimpin mereka. Seluruh penjuru negeri mendatangkan sembah kepadanya. Dia mempunyai istana besar. Lalu juga ayat Sabah yaitu laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum mashkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lalu diperbandingkan dengan hadis yang bunyinya yang artinya dari Utsman bin Auf bin Haytham dari Hasan dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerah urusan kepada wanita. Jika kita perhatikan secara sepintas, teks hadis di atas bertentangan dengan kedua ayat terdahulu karena Al-Quran menginformasikan keberhasilan Ratu Balkis memimpin negerinya yaitu Sabah. Sebaliknya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan ketidaksuksesan atau gagal sebuah negara yang diperintah atau dipimpin oleh perempuan. Dengan demikian, perempuan diposisikan pada kedudukan tidak seimbang dengan laki-laki. Padahal sejarah dunia dan sejarah peradaban Islam mencatat tokoh-tokoh perempuan yang sukses memimpin negara. Semisal Syajarat ad-Dur, pendiri kerajaan Mamluk yang memerintah di wilayah Afrika Utara sampai Asia Barat. Untuk mengkomparasi dan mengkompromikan kedua teks tersebut, diperlukan kepastian akan kualifikasi hadis. Karena ayat tidak melakukan lagi kuantitikannya. Setelah itu dilihat asbab urut hadis tersebut. Pada kasus hadis ini, asbab urutnya adalah saat Rasulullah mendengar berita bahwa putri raja dinobatkan menjadi ratu menggantikan ayahnya Kat. Berdasarkan itu, tidak
mengherankan jika pemahaman bahwa perempuan tidak pas atau tidak pantas memimpin negara muncul ke permukaan. Namun jika dipakai kaidah al-ibrah bi'umumil lafuz la bi khusus sabab, maka akan dijumpai pemahaman lain. Melalui analisis kaidah itu terhadap hadis tersebut, maka akan ditemui bahwa kata imro'ah kaum dibentuk dalam format nakiroh. Itu berarti bahwa yang dimaksud oleh kata-kata itu adalah semua kaum, semua perempuan, dan semua urusan. Jadi terjemah dari hadis tersebut kira-kira berbunyi, suatu bangsa tidak pernah memperoleh sukses jika semua urusan bangsa itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan wanita sendiri, tanpa melibatkan kaum pria. Jika dipahami demikian, maka jelas bahwa sangat wajar kalau suatu bangsa tidak akan sukses kalau semua bidang yang ada dalam bangsa tersebut ditangani mutlak oleh perempuan tanpa sedikit pun melibatkan laki-laki. Karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki keterbatasan jika digabungkan akan terjalin kerjasama yang baik seperti itu. Jadi yang disebutkan dalam Quran itu kan bahwa Ratu Balkis berhasil memimpin Saba menjadi negeri yang sukses, subur seperti itu. Lalu ya di hadis Nabi menyebutkan bahwa Nabi bilang bersabda nggak akan apa ya namanya nggak akan sukses atau gagal suatu kaum yang kalau urusannya itu atau dipimpin oleh eh, kaum wanita. Nah, kalau kita perhatikan yang kami jelaskan bahwa kalau semua diserahkan kepada wanita, bukan apa tanpa ada sedikit pun campur tangan laki-laki. Kan juga dijelaskan setelahnya bahwa Ratu Balkis itu meminta apa namanya? Meminta pendapat dari penasihat-penasihatnya seperti itu. Mungkin Afwan Ustadz, kalau boleh tahu yang tadi mufasir tentang ayat tentang Ratu Balkis itu siapa yang ditampilkan di situ Ustadz? Untuk mufasir perbandingannya. kalau tidak salah Quraisy Ustaz. Baik Ustadz, syukran. Mohon izin pemakalah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada pemakalah yang telah menyampaikan informasi tentang tafsir perbandingan ya. Dan mohon izin Pak Dokter dan teman-teman sekalian, tadi juga sudah dijelaskan bahwa salah satu daripada jenis tafsir perbandingan itu adalah bil ma'sur gitu, antara Al-Quran dan hadis gitu. Kemudian juga tadi saya dengar bahwa ketika hadis itu lemah gitu, maka dia tidak tidak termasuk dalam perbandingan itu, karena melihat daripada derajat Al-Quran itu adalah orisinilnya lebih gitu, daripada hadis. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana posisi peneliti dalam penelitian tafsir perbandingan ini. Jadi ketika kita meneliti tafsir perbandingan tentu ada data lebih ya, bukan cuma satu Bapak Ibu. Adanya dua data yang dimana data ini tuh ada kesamaan gitu. Kemudian kita mencari bagaimana apa yang membedakan gitu dari kedua data ini. Nah, posisi peneliti itu di mana? Apakah dia apakah dia merupakan daripada dua data ini? Nah, ataukah dia sebagai orang ketiga yang dimana dia hanya sekedar menyampaikan data satu, data dua, perbedaannya ini dan perbandingannya seperti ini. Nah, ketika misalkan tadi contohnya bahwa Al-Quran dan hadis yang lemah itu tidak dapat gitu dibandingkan. Nah, apakah penelitian perbandingan ini batal? Nah, berarti kan kalau misalkan batal, posisi peneliti ini ada dominan antara dua data tersebut. Nah, gitu. Jadi singkatnya, apakah di mana posisi peneliti pada penelitian perbandingan ini? Terima kasih.
Mohon izin menjawab pertanyaan Ustaz Muharres tadi. Eh, Menurut kami yang kali itu corak corak apa tafsir perbandingannya? Kalau menurut kami masuk ke corak bil ma'thur karena kan membandingkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Seperti itu Ustaz. Ya Allah. Izin, Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ustaz. Oh, Ustaz Hasbi dulu, silakan Ustaz. Belum, Ustaz. Baik. Belum. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan, baik ke Pak Doktor ataupun Pak Makalah. Eh, saya ingin menanggapi sedikit ya sebelum saya mengajukan pertanyaan terkait dengan beberapa pertanyaan tadi. Pertama dari Ustazah Siti Yuliati ya terkait dengan apa sih sebenarnya tujuan kita membandingkan penafsiran dari beberapa penafsir gitu. Apakah hanya sekedar menafsirkan, apakah sekedar melihat perbedaan-perbedaan yang dihasilkan dari nanti dari hasil penelitian atau sekedar atau apa sebenarnya. Selain apa yang sudah dijawab oleh pemakalah tadi, saya ingin memberikan ya mungkin pandangan lain ya sebagai pengaya saja, bahwa ketika kita meneliti beberapa tafsir terkait dengan sebuah tema yang sedang kita bahas misalnya, itu sebenarnya kita tengah melihat sebuah fenomena bagaimana beberapa orang atau beberapa penafsir memberikan pemahamannya terhadap ayat-ayat yang sedang kita cari maknanya. Jadi sebenarnya salah satu tujuan besar ketika kita dalam tafsir Muqaran ini adalah bagaimana kita melihat, nah misalnya itu makanya dalam memilih objek dari tafsir-tafsir yang akan kita bandingkan, kita juga harus selektif sebenarnya. Jangan sampai tafsir-tafsir yang kita bandingkan itu tidak apple to apple gitu, maksudnya dia tidak sebanding ya, tidak sebanding. Jadi kita harus menentukan dulu titik perbandingan yang akan kita cari. Nah, misalnya kita ingin mencari bagaimana para ulama Nusantara memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan perpecahan umat dari segi akidah misalnya di abad ke-18 Masehi misalnya. Jadi kita carilah beberapa tafsir-tafsir Nusantara misalnya yang membahas tentang ayat-ayat akidah di mana mereka punya pandangan yang berbeda antar satu sama lain ketika memahami ayat-ayat akidah misalnya, atau tentang misalnya memahami ayat-ayat berkaitan dengan kelompok Syiah misalnya. Nah, salah satu fungsi tafsir Muqaran ini adalah untuk melihat fenomena bagaimana sih para ulama di abad ke-18 memahami ayat-ayat tentang perbedaan. Nah, bagaimana sih para ulama Nusantara memahami ayat-ayat akidah yang berkenaan dengan aliran-aliran kepercayaan dalam Islam dalam menanggapi ayat-ayat tersebut. Sejak kapan atau sejauh mana penalaran mereka itu dalam menanggapi ayat-ayat khilaf terkait dengan aliran dalam akidah misalnya. Nah, jadi dengan melihat variasi penafsiran itu kita bisa mengetahui sejauh mana perkembangan pemahaman para ulama terkait perbedaan mereka dalam memahami ayat-ayat khilaf tentang bab akidah misalnya. Dan kemudian kita juga bisa menyimpulkan, misalnya kita ingin mencari akar apakah ulama di abad ke-18 itu mereka moderat dalam memahami ayat-ayat perbedaan ataukah mereka itu
tergolong sebagai orang-orang yang apa yang sangat yang sangat tekstual misalnya. Sehingga kita bisa membaca sebuah fenomena penafsiran. Oh, ternyata ulama-ulama Nusantara di abad ke-18 Masehi ketika menafsirkan ayat-ayat akidah terkait dengan perbedaan madhab, mereka sebagian besarnya tekstual. Nah, itu sebuah kesimpulan, itu sebuah hasil penelitian. Atau misalnya kita memberikan semacam kesimpulan atau hipotesa, misalnya ternyata ulama-ulama Nusantara pada abad ke-18 Masehi dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perbedaan akidah, ternyata mereka itu sangat moderat misalnya. Nah, itu adalah sebuah bentuk atau hasil dari yang kita dapat dalam penafsiran tafsir Muqarran. Nah, sehingga ketika kita menjalani penafsiran atau melakukan penafsiran dengan sistem Muqarran ini atau perbandingan, kita sebenarnya membaca fenomena sebenarnya. Ya, membaca sebuah fenomena penafsiran untuk memberikan gambaran kalau di setiap zaman itu ada ciri khasnya. Setiap zaman itu ada ada tipologi dari para penafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu. Nah, sehingga kita memahami sejarah. Sejak kapan sih gerakan tekstualis itu muncul misalnya. Nah, sehingga bisa kita gambarkan, oh ternyata penafsiran tekstualis itu berawal pada abad ke-18 Masehi dengan sampel misalnya dari beberapa ulama Nusantara yang kita jadikan sebagai objek perbandingan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, salah satu fungsi tafsir Muqarran juga. Nah, saya sebenarnya kurang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pemakalah, khususnya Ustadz Azam tadi ya, terkait dengan salah satu kekurangan tafsir Muqarran itu kurang bisa menjawab isu-isu sosial di masyarakat. Nah, itu tadi disampaikan, walaupun itu mungkin punya referensi tersendiri, tapi secara konten saya kurang sepakat karena menurut saya dengan banyaknya pandangan-pandangan ulama terkait dengan ayat-ayat tertentu, khususnya yang berkait dengan penafsiran Muqarran ya, itu justru menjadi menjadi salah satu metode jawaban untuk umat atau untuk fenomena sosial yang ada di masyarakat. Nah, kenapa saya berbicara seperti itu? Kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena bagi saya apapun pandangan ulama terkait atau apapun pandangan mufassir terkait dengan ayat yang sedang dia tafsirkan, itu semuanya berada dalam ranah kemungkinan benar. Ya. Jadi apapun yang kita dapatkan dalam tafsir-tafsir itu semuanya berada di ranah yang sama karena yang perlu kita pahami adalah yang maksum itu hanyalah Al-Qur'an. Sementara penafsiran ulama terhadap Al-Quran itu dia berada dalam garis yang sama, yaitu sama-sama mendekati kebenaran. Kita nggak bisa mengklaim bahwa tafsir ini lebih dekat dengan kebenaran daripada tafsir yang lain, misalnya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Pak Quraish Shihab, bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah ma'dubatullah, ya, hidangan Allah. Sehingga apapun yang ditafsirkan oleh para ulama itu sebenarnya bisa diambil dan bisa diamalkan oleh masyarakat sekarang sebagai solusi untuk kehidupan mereka. Nah, karena sejatinya seperti saya tegaskan lagi bahwa yang maksum itu hanyalah Al-Quran, yang suci itu hanyalah Al-Quran. Adapun penafsiran kita terhadap Al-Quran itu berada di ranah yang sama. Dia mempunyai kemungkinan benar, kemungkinan salah yang sama. Nah, sehingga dengan beragamnya penafsiran, dengan banyaknya bentuk penafsiran, maka itu membuka jalan bagi masyarakat untuk mencari solusi dari masalah sosial yang sedang mereka hadapi untuk zaman sekarang. Ya, sesyaz apapun pendapat itu. Nah, kalau saya saking berharganya pendapat ulama itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'rani juga, Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kalau beliau dalam konteks fikih ya, dalam Al-Mizan Al-Kubra itu beliau menyampaikan bahwa apapun yang disampaikan oleh ulama dalam konteks ini adalah oleh mufassir, apapun bentuknya itu semuanya berada dalam sebuah kebenaran asalkan mereka sah sebagai mufassir, asalkan mereka adalah seorang ulama yang diakui.
apapun pendapat mereka, itu kita nggak layak mengklaimnya sebagai pendapat yang keliru atau pendapat yang salah. Nah, itu pendapat dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi semua penafsiran sejatinya berada di garis yang sama gitu. Semuanya harus kita anggap sebagai sebuah kemungkinan benar yang harus kita terima. Nah, misalnya contoh sederhana saja misalnya penafsiran atau metode penafsiran Pak Quraish Shihab terkait dengan jilbab. Nah, ini sekaligus juga menanggapi pertanyaan dari Ustadz Jumaidil Akbar ya. Bagaimana sikap peneliti ketika menggunakan tafsir muqaran gitu. Nah, salah satu sikap peneliti itu mereka boleh membiarkan perbedaan itu terhampar begitu saja sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Quraish Shihab ya. Jadi ketika beliau melakukan studi muqaran untuk tafsir mengenai ayat-ayat hijab dalam Al-Quran, itu kalau kita baca dalam bukunya itu, beliau adalah tipologi peneliti tafsir muqaran yang tidak berani atau tidak mau memberikan tarjih terhadap tafsiran-tafsiran yang beliau bandingkan. Kenapa seperti itu? Karena bagi beliau, semua bentuk penafsiran itu adalah hidangan Allah. Semuanya berada dalam garis yang sama, yang berkemungkinan sama-sama mungkin benar dan sama-sama mungkin salah gitu. Sehingga kurang beradab rasanya. Nah, saya pernah mendengarkan beliau ngomong seperti itu. Kurang beradab rasanya kalau saya membenarkan yang satu kemudian menyalahkan yang lain. Nah, jadi tipologi peneliti itu ada yang seperti Pak Quraish Shihab. Ya, salah satunya contohnya seperti itu. Jadi beliau membiarkan keberagaman penafsiran dengan tujuan keberagaman itu sebagai hidangan yang Allah berikan dan manusia bebas untuk mengikuti apa yang mereka yakini sebagai sesuatu yang mendekati kebenaran. Kemudian tipologi yang kedua, ada juga penafsir itu atau peneliti itu yang mentarjih. Nah, ini juga boleh sebenarnya. Misalnya kita mengunggulkan satu penafsiran dari penafsiran yang lain. Menurut saya, penafsiran ulama A lebih mendekati kebenaran daripada penafsiran ulama B. Nah, itu saya kira itu sah-sah saja ya, sah-sah saja selagi peneliti itu punya data, punya argumentasi atau punya pandangan yang punya dalil yang pas dengan apa yang dia sampaikan. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan ya sikap peneliti ya boleh dia membiarkan begitu saja adanya perbedaan, kemudian bisa juga dia mengunggulkan yang satu, kemudian memarjuhkan yang lain, atau dalam bahasanya merajihkan yang lain gitu. Nah, itu mungkin terkait dengan tanggapan. Nah, kemudian mengenai catatan apa yang telah disampaikan pemakalah, sebenarnya kalau yang diminta Pak Doktor mungkin contoh penelitian tafsir muqaran dari tesis, disertasi ataupun jurnal ya terkait dengan metode penafsiran muqaran ini. Nah, saya lihat dari makalah ataupun dari apa yang sudah dipaparkan itu belum ada contoh dari penelitian siapa gitu, tesis siapa yang telah membahas sebuah karya tafsir tapi dengan metode muqaran ini. Nah, ini mungkin hanya catatan saja dari kami, mudah-mudahan ada ininya manfaatnya. Terima kasih. Baik, ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan saran.
Kalau tidak ada, kita bisa serahkan langsung ke dosen kita. Eh, mungkin mau begini, kalau misalnya kita meneliti misalnya tentang surah Maryam, tentang keteguhan Maryam gitu. Terus kita menggunakan dua tafsir. Nah, apakah itu yang disebut Quran atau maksudnya itu Quran atau boleh sebagai pelengkap gitu? Apa itu termasuk Quran maksudnya gitu? Baik, jadi setahu kami tafsir Muqarron itu yang dilakukan oleh mufasir. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Ibu Siti, ya itu membandingkan, tapi apa ya? Jadi yang dimaksud meneliti tafsir Muqarron itu kita mengambil dari suatu kitab yang di dalamnya ada tafsir perbandingan begitu saja. Gimana ya? Nanti kalau yang tadi itu bukan Quran ya, yang tadi saya bilang. Mungkin satu saja. Mungkin bisa, Ya, mungkin itu maksudnya kan misalnya kita mengambil tema gitu, tapi eh, penafsirannya bisa bisa kita tentukan dari kitab ini dan kitab ini gitu. Ya misalnya kayak tadi misalnya saya mau mengambil tema tentang keteguhan Maryam misalnya ya dalam surah Maryam ayat sekian sampai sekian, terus berdasarkan tafsir Quraisy Shihab dan Hamka misalnya gitu. Nah itu maksudnya gimana? Apa itu maudhui apa Muqarrar? Mungkin izin sedikit menjawab. Sependek pengetahuan kami, tafsir Muqarron itu biasanya digunakan ketika ada dua pendapat mufassir yang kontradiktif seperti itu. Adapun kalaupun untuk mengutip pendapat itu lebih ke pelengkap atau sebagai pendukung pendapat mufassir tersebut seperti itu. Ya baik, terima kasih. Izin Ustaz Azam. Gimana Ustaz? Ya. Ya. Terkait dengan apa yang disampaikan Bu Yati, pertama kita ya ini izin ya sependek yang saya ketahui mengenai contoh-contoh tafsir Muqarran itu. Jadi pertama yang harus kita rumuskan itu adalah pertanyaan penelitiannya apa. Jadi misalnya Ibu Siti Yuliati tadi kan berkenaan dengan kisah keteguhan Sayyidah Maryam. Nah itu kan baru apa? Itu kan baru tema ini kan tema umum gitu. Nah pertanyaan atau masalah yang akan dijawab itu apa, Bu? Harus munculkan dulu masalahnya. Masalah atau pertanyaan penelitiannya apa tentang masalah Nabi Sayyidah Maryam itu. Nah, misalnya kalau lewat apa yang saya contohkan tadi, misalnya eh, kecenderungan kecenderungan ulama abad ke-18 dalam menafsirkan ayat-ayat khilaf dalam bidang akidah. Nah, itu tema besarnya misalnya. Kemudian membandingkan antara penafsiran misalnya Buya Hamka dengan misalnya Syekh Ahmad Khatib apa ini Rasul misalnya dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi misalnya. Nah, jadi tujuan besarnya untuk melihat
bagaimana sih ulama abad ke-18 itu dalam menafsirkan ayat-ayat perbedaan misalnya. Tujuan kita nantinya adalah untuk menjawab sejak kapan sih akar ulama-ulama tekstualis itu muncul di Nusantara gitu. Nah, sejak kapan itu muncul? Nah, untuk menjawab itu, kita membandingkan dua kitab tafsir misalnya. Tafsir karya Buya Hamka misalnya, kemudian dengan tafsir lain yang ditulis oleh ulama Nusantara yang sebanding dengan Buya Hamka. Nah, misalnya dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli misalnya, atau dengan syekh yang lain yang setara zamannya dengan beliau. Nah, kemudian kita ambil satu ayat yang akan kita jadikan sampel penafsiran. Nah, sehingga muncullah nanti di akhir penelitian eh, eh, apa namanya data-data yang akan mengungkap ternyata ulama abad ke-19 ketika menafsirkan ayat-ayat akidah itu cenderungnya tekstual. Atau kebalikannya, ternyata ulama-ulama yang hidup di abad ke-19 Nusantara ketika menafsirkan ayat-ayat tentang apa namanya perbedaan dalam hal akidah, ternyata mereka kontekstual. Nah, jadi harus ada pertanyaan besarnya dulu, Ustazah. Ya, pertanyaan besarnya apa? Misalnya Sayyidah Maryam tadi, pertanyaan besarnya apa yang akan diteliti? Jadi ketika sudah dapat pertanyaan besarnya, nah baru nanti cari ayat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, kemudian baru dibandingkan penafsirannya, penafsiran si A kah, si B, atau berapa penafsiran yang akan kita jadikan sebagai data perbandingan gitu. Mungkin seperti itu ya sederhananya. Wallahu a'lam. Ya, kasih Ustaz. Baik, jikalau tidak ada lagi, kami langsung serahkan saja kepada dosen kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jikalau ada banyak kekurangan, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para penanya dan juga kepada teman-teman yang sudah memberikan saran dan juga catatan terhadap makalah kami. Sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih banyak lagi waktunya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Saya hanya menyimpulkan diskusi ini. Pertama yang ingin saya soroti tentang membandingkan tafsir ya, mukoron atau komparasi. Tafsir perbandingan itu kata dengan kata, yang apple to apple lah ya, kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, kemudian tema dengan tema, ini maksudnya yang membandingkan. Kayak kata juga dulu saya pernah bahas ya, tentang hurun in misalnya. Hurun in itu eh, kata dalam Al-Quran yang artinya bidadari yang diperuntukkan bagi penghuni surga. Kemudian kita cari padanan katanya hurun in misalnya dengan bahasa Arab yang lama, Aramaik. Ya, seperti ditulis di apa? The Syro Aramaic Reading Quran itu kan. Ternyata hurun in itu artinya bukan hanya bidadari, tapi adalah anggur putih. Artinya penghuni surga itu nanti ketika dia berada dalam surga tidak mendapatkan bidadari, tapi mendapatkan anggur putih. Itu kata dengan kata, itu kalimat dengan kalimat ya.
Nah, itu maksudnya membandingkan. Tapi contohnya tadi lagi-lagi tidak ada memang ya di makalah tidak kita temukan contoh-contohnya. Sebenarnya gampang saja, tinggal critical review saja. Nah, itu dimunculkan. Tadi kelas sebelumnya juga begitu. Jadi judul tesisnya ini siapa pengarangnya, membandingkan ayat. Memang itulah cara membandingkan ayat gitu dalam penelitian. Jadi lebih enak kita membahasnya kalau langsung ada contoh. Caranya dengan critical review kan, mencari atau mengumpulkan, mensisir semua penelitian, tesis atau disertasi yang ada eh, terkait dengan perbandingan tadi itu, Mukron. Sebenarnya itu, tapi tidak ada apanya kan, contoh-contohnya. 5 atau 6 udah banyak saya rasa ya, bisa bisa sampai 2 jam satu tesis saja kalau dibedah itu udah lama ya, apalagi kalau 2, 3, 4 terus banyak sekali ya kalau mau di apa ya dicari ya walaupun ke perpus misalnya download saja jurnal-jurnal tuh banyak sekali tentang tafsir perbandingan. Tapi yang jangan abal-abal kalau jurnal ya, yang terindeks yang Kemendikbud ya, jangan yang abal-abal. Yang Sinta 1 sampai Sinta 6 itu bisa, atau tesis atau disertasi, jangan skripsi. Misalnya lagi contoh apa ya, surah An-Nisa. Saya ambil surah An-Nisa ayat 9. Membandingkan hukum surah An-Nisa ayat 9 zaman Rasul dengan zaman sekarang, misalnya dibandingkan, apakah masih berlaku itu yang dikatakan umat muslim itu harus harus banyak ya, karena Rasul itu suka nanti di akhir nanti pada suatu zaman itu umat muslim itu banyak dibandingkan umat-umat lainnya. Apakah hukum itu masih berlaku di zaman sekarang misalnya? Tadi misalnya konteks Indonesia atau Nusantara. Indonesia yang Nusantara lah kita bilang. Indonesia yang paling banyak Islamnya, bahkan nomor 1 di dunia penduduk Islamnya. Tapi jumlah kemiskinannya itu lebih banyak ya dibandingkan orang yang mapannya. Contoh yang baru-baru viral ini kan Gubernur Jawa Barat itu tentang program apa itu? Saya lupa istilah medisnya ya. Yang laki-laki disuruh KB. Ya kalau contoh eh, apa ya Muslim yang paling banyak di Indonesia kalau diperkecil lagi kan di Jawa Barat ya khususnya Bogor itu nomor 1 di Indonesia ini penduduknya. Apalagi Bogor hampir 99% ya. Itu Islam semuanya, tapi masih di bawah garis kemiskinan. Dan lucunya, mereka ini yang misalnya susah dari segi ekonominya, tapi anaknya banyak ya. Ada yang 10, ada yang 9. Padahal kalau misalnya mereka di nggak sekolah, ya. Karena ayat-ayat Anisa 9 itu kan sebenarnya menganjurkan tentang hukum membatasi kan, membatasi apa namanya, membatasi keturunan. Kenapa harus dibatasi? Ya karena di situ kan harus takut kita. Jangan sampai orang-orang yang kita tinggalkan, keturunan-keturunan yang kita tinggalkan itu lemah dari segi ya ekonominya ya atau pendidikannya. Kan wal yaksal itu kan ya harus khawatir lah. Nah, ini kadang karena dia masih menganut misalnya pemahaman hukum fundamental, ya Islam mungkin zaman Rasul kan mungkin sejahtera atau zaman sahabat masih Daulah Umayyah Abbasiyah masih kemasan Islam ya. Mungkin masih merata. Tapi kan sekarang beda konteksnya. Nah, itu bisa berubah kan hukumnya. Berarti harus dibolehkan KB. Sementara kalau kita baca dalam tafsir-tafsir ulama-ulama yang dulu, yang apa namanya, yang awal itu kan haram namanya. Nah, pembatasan pembatasan keturunan itu kan haram, tidak boleh. Harus bisa sebanyak-banyaknya. Tapi melihat fenomena sekarang, nah itu harus berubah, bukan lagi haram, tapi dianjurkan kan. Mengingat tadi, mengingat bahwasanya kalau banyak yang anak ini takut nggak sekolah, tambah jadi beban lagi. Itu misalnya salah satu contoh ya, Anissa 9. Jadi ada perubahan-perubahan ya. Mungkin Anissa 9 di zaman Rasul atau para sahabat beda ya tafsirnya. Nah, sekarang itu harus beda juga. Intinya tafsir itu bisa salah ya, tapi teks tidak bisa salah. Tafsir itu kan apa yang dipikirkan manusia ya, terhadap budayanya, kemaslahatan. Intinya tafsir itu kemaslahatan ya, kemaslahatan untuk manusia semuanya. Bisa salah. Salah itu tergantung zamannya. Terjaman waktunya, tokoh pemikirannya, latar belakangnya bisa salah. Tapi teks tak pernah salah. Tapi tafsir seseorang itu bisa salah. Makanya kita ini sebagai mahasiswa tafsir, ilmu Quran tafsir ini, ya bisa saja menyalahkan tafsir
ulama-ulama yang terdahulu memunculkan pemikiran-pemikiran tafsir baru. Karena tafsir itu bisa salah, tapi teks tak pernah salah. Orang yang menafsirkan bisa salah. Kalau dibilang, oh, nggak bisa lah Pak, ulama-ulama dahulu luar biasa. Mereka itu adalah orang-orang istiqomah, ya, hafal Quran, kemudian hafal hadis. Nah, kalau kita menggunakan standar syarat mentafsirkan itu seperti ini, ya, misalnya di mana syarat boleh mentafsirkan Al-Quran itu? Di Itqan fi Ulumul Quran itu. Yang ditulis siapa? Jalaluddin Suyuti. Itu ada sekitar puluhan ya syarat-syarat orang yang bisa mentafsirkan. Nah, kalau kita mengikuti standar ini, ilmu itu hanya monopoli oleh orang-orang Arab saja. Jadi selain orang-orang Arab, selain orang-orang yang bisa bahasa Arab, selain orang-orang yang bisa menguasai ilmu nahwu sorof, itu yang bisa mengkaji Al-Quran. Selebihnya hanya mengikuti apa seperti itu, tidak kan? Tujuan dibuka ilmu Quran tafsir ini, ya, jurusan ilmu Quran tafsir ini, ya harus beragam gitu. Itu dari suatu hal yang kontroversi itu menimbulkan suatu hal yang baru. Kira-kira begitu ya. Kalau kita mengikuti standar itu kan tinggi, harus bisa bahasa Arab. Nah, saya nggak yakin di kelas di semuanya bisa bahasa Arab. Saya aja kadang belum mahir sekali bahasa Arab gitu. Paling membaca teksnya bisa, tapi ngomong aktif itu kan nggak semua orang bisa. Kemudian apa lagi misalnya? Hafal Quran, suci, apalagi banyak lah ya. Tinggallah di Itqan Filumul Quran itu standar apa Imam Suyuti. Harus seperti itu bisa mentafsirkan kan nggak bisa juga kan. Kita bayangkan sudah berapa berapa ribu bahkan jutaan orang sudah alumni Al-Quran tafsir ya mulai dari dirikan YIN. Kalau misalnya tidak dibolehkan batal semua sarjana-sarjana apa itu ilmu Quran tafsir itu mulai dirikan kampus IAIN. Itu makanya tujuan tujuan dibukanya jurusan ilmu Quran tafsir kan tadi itu supaya orang bisa kesempatan punya menafsirkan. Meskipun yang dia tafsirkan itu mengandung kontroversi, ya begitulah ilmu kan. Makanya dalam menulis tesis itu, kalau seandainya tafsirnya itu normatif, itu bukan dikatakan tesis atau disertasi. Penelitian itu harus yang namanya tidak normatif ya, ada perdebatan di situ. Makanya di abstrak itu kan dimunculkan perdebatan akademik. Ulama membandingkan misalnya tafsir ini tadi, misal Quraisy Shihab, tentang apa? Tentang jilbab. Nah, terus dikumpulkan tuh orang-orang yang sepakat jilbab ukurannya misalnya dari muka sampai dada. Kemudian dikumpulkan ulama-ulama tentang jilbab yang sepakat bahwa jilbab itu tidak harus sampai muka sampai dada, tapi harus sampai leher. Nah, itu nanti menjadi paragraf kedua kan? Paragraf pertama itu kan apa yang ingin kita ungkapkan, apa yang menjadi asumsi kita. Paragraf keduanya harus begitu. Harus berdebat di situ ulama di situ. Nah, itu membandingkan dan itu. Nah, yang jilbab ukuran dari panjang muka sampai dada, ulama yang tidak mengharuskan jilbab panjang muka sampai dada, itu harus dikumpulkan. Atau ulama yang mengatakan jilbab hanya sekedar pakaian kehormatan saja. Kalau seandainya wanita sudah terhormat, ya tidak nampak aurat, ya, tidak berjilbab tidak apa-apa, itu harus dikumpulkan semua ulama-ulama seperti itu di paragraf keduanya, diabstrakkan. Nah, ini menjadi perdebatan akademik nanti itu. Jadi kalau seandainya normatif saja dia tidak ada bisa dibandingkan, tidak bisa di SOP bagian dari tesis penelitian ya. Yang namanya penelitian itu harus yang namanya mengundang ya, mengundang yang namanya perdebatan akademik ya. Perdebatan akademik bukan perdebatan yang ngawur kidul ya, perdebatan akademik yang otoritatif. Jadi membandingkan apple to apple tuh ulama tafsir dibandingkan secara ya kalau timur dengan timur. Apakah ada tafsir di barat? Ada juga misalnya. Apa misalnya kalau dulu namanya orientalis, sekarang udah ada lagi orientalis. Berubah nama mereka jadi revisionis. Yang tokonya John Swansboro itu kan mereka mengkaji tafsir juga kan. Patricio Corone, itu tidak kalau siap dibandingkan memang nggak cocok dia nggak apple to apple. Yang namanya barat selalu mencari namanya revisionis kan merevisi kan. Selalu mereka ini merevisi merevisi gimana kalau bisa teks Al-Quran yang sudah baku pun direvisi gitu. Nah, jadi kalau membandingkan kajian tafsir di Barat, ambil juga yang kajian yang dari Barat juga. Tapi kalau digandingkan antara Timur Tengah ini pasti nggak ini ya, nggak sebanding ya, nggak sebanding. Ya, dari latar belakang budaya, literasi nggak sebanding. Ya kalau Barat dibangun dengan kemanusiaan tadi, mungkin kalau misalnya orang Timuran mesti dominan kepada keimanan. Antara iman dan kemanusiaan itu kan nggak sebanding, lebih sekuler dia kan. Jadi membandingkan apple to apple. Jadi kalau membandingkan Quraisy Shihab, ambil juga ulama-ulama dari Timur Tengah. Tapi kalau diambil dari sarjana Barat, Barat ini revisionis ya, merevisi. Tapi ambil juga dari eh, tafsir-tafsir yang kira-kira bertentangan dengan sejarah revisionis dari Barat. Saya rasa itu saja ya.
Yang bisa saya simpulkan, tesisnya direvisi, tambahkan contoh-contoh ya. Contoh-contoh nanti dikumpulkan ke ketua kelas nanti dikasih ke saya di akhir kuliah ya di UAS. Minggu depan kita UAS, UAS ya, UTS ya. UTS soalnya saya kasih ketika jam masuk seperti sekarang ini ya, dikumpulkan ke dalam email. Nah, setelah UTS kita ada 2 kali lagi makalah kan? 2 kali makalah. Habis itu proposal mini lah masing-masing siapkan. Yang sudah selesai saya Hak ya. Saya Hak sudah selesai, sudah saya revisi. Adapun persetujuan itu Pak Muid ya. Saya hanya bisa apa ya? Silakan maju ke Pak Muid gitu. Nanti Siap, Pak Dokter. masalah Terima nanti kasih. bisa ujian proposal apa tidak itu Pak Muid karena beliau yang kajur. Kalau saya hanya membimbing, merevisi, nah silakan nanti masalah lulus tidak lulus ke Pak Muid. Siap, Pak Gitu Dokter. ya. Siap. Jadi Syahrul nggak perlu lagi maju nggak masalah. Ya, yang lain harus semuanya ya. Pokoknya ini paling penting nih ya. Harus ada judulnya, temanya ada. Nah silakan. Nanti kita bahas semuanya di situ. Nah, pertemuan setelah kedua UTS kan ada 2 makalah. Ada buku panduan ya. Buku panduan harus dibaca. Kenapa buku panduan harus dibaca? Beda kampus, beda teknis penulisan. Nah, ini kadang bisa membingungkan kita dosen ya. Si mahasiswa ini, Pak, kata Bapak ini seperti ini. Sementara si dosen ini kan dosen terbang misalnya di kampus UIN. Nah, beda gaya penulisan UIN dengan PT IKI. Jadi kayak dilagan di dosennya. Nah, makanya nanti setelah UTS kan 2 kali lagi pemakalah. Kan nanti di RPS kan ada tuh kan buku panduan ya. Nah, jadi semua mahasiswa ikuti buku panduan itu. Karena dosen di sini nggak semua dosen PTIK kan. Ada yang dia dari UPN, misalnya ada bimbingannya. Beda ada teknis penulisan Universitas UPN, UIN beda. Jadi ketika menulis, ikuti buku panduan yang ada di PTIK. Nanti kita bahas nanti. Ya, makanya dibaca buku panduan PTIK dari gaya pengutipan, ya, footnote, halamannya apa ditulis HLM apa tidak, ya, nah, itu diikuti. Nah, jangan berbeda-beda, pusing nanti dosennya. Ya, kayak dilagan dosennya. Kata Pak ini seperti ini Pak. Nah, jadi harus dibaca itu ya, supaya seragam dia. Supaya seragam. Saya rasa itu saja. Silakan di closing statement pemakalah ya. Silakan pemakalah, closing statement. Baik, terima kasih untuk Pak Resen atas kesimpulannya. Sekaligus langkah kita untuk apa namanya mini proposal. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah dan al-kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin kami pemakalah mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selef Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh.